Di video kali ini aku akan ngebahas satu pertanyaan subscriber tentang benar nggak sih kalau pendaftaran di kampus Arab Saudi sekarang ini itu hanya melalui satu web saja? Dan jawabannya adalah benar. Nah, bagaimana tampilan website tersebut dan apa saja informasi-informasi yang terkait dengannya? Dan tentunya bagaimana cara mengisinya? Yuk, saksikan terus video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Memoration, a Memory to be Inspiration bersama aku, Muhammad Firdaus Madudin. Ya, sahabat Memoration, sekarang ketika mahasiswa internasional atau luar negeri ingin mendaftar kuliah di kampus Arab Saudi, itu hanya bisa dilakukan melalui satu web saja. Kemarin beberapa bulan yang lalu Kementerian Arab Saudi telah merilis website resmi yang mana di sana kita bisa mendaftar lebih dari satu kampus. Dan sekedar informasi, website ini masih dalam tahap beta, yaitu masih dalam tahap nuskho tajribiyah, yang mana ini adalah untuk program S1 saja. Baik, pertama-tama, kalian bisa mengakses website ini di alamat studiinsaudi.moe.gov.sa. Nama website ini adalah Studi in Saudi atau Udrus fi Saudiyah. Oke? Nah, ini adalah tampilan yang pertama website tersebut. Apa saja sih keunggulan dari website ini? Yang pertama adalah website ini memiliki 9 bahasa internasional. Jadi memang website ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa internasional luar negeri yang ingin kuliah di Arab Saudi. Menurut sumber, website ini diperuntukkan bagi kurang lebih 160 kewarganegaraan. Yang kedua, website ini juga bisa men-tracking status pendaftaran kita. Apakah sudah diproses di jalur kampus, kemudian apakah sudah diproses ke Kementerian Pendidikan Arab Saudi, dan apakah kita sudah dinyatakan lulus atau belum. Kemudian seluruh proses yang ada di website ini dilakukan secara otomatis. Kemudian masalah tentang beasiswa di Arab Saudi ini, ada 3 macam. Yang pertama adalah full of scholarship, yaitu free of charge. Kemudian juga ada partially paid, yaitu yang mana kita membayar setengahnya dan kemudian setengahnya mendapatkan beasiswa. Dan yang ketiga adalah fully paid, yaitu kita benar-benar membayar secara penuh. Toyib, selanjutnya aku ingin ngasih tahu kalian tentang persyaratan atau eligibilitas atau kriteria layak. Yang pertama, usia pendaftar tidak boleh kurang dari 17 tahun dan tidak lebih dari 25 tahun untuk jenjang sarjana dan mahat lughah atau yang setara dengannya. Dan tidak lebih dari 30 tahun untuk jenjang master atau magister. Dan tidak lebih dari 35 tahun untuk tingkat jenjang doktoral. Kemudian yang penting juga adalah pendaftar bisa menunjukkan legalisir dari kementerian yang berwenang pada lembar terjemahan ijazahnya apabila sudah diterima di salah satu kampus Arab Saudi. Yang artinya di sini harus menyertakan legalisir ya dari kementerian yang berwenang di negaranya masing-masing. Baik, kemudian bagi pendaftar putri memiliki mahram yang sudah berada di dalam lingkungan kerajaan Arab Saudi, entah itu suami, adik, atau kakak. Kemudian juga lulus pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan dalam peraturan dan petunjuk yang berlaku. Rata-rata seluruh kampus di Arab Saudi itu membuka pendaftaran bagi putra dan putri. Akan tetapi, ada beberapa kampus yang hanya untuk putra saja, yaitu seperti kampus Universitas Islam Madinah, yang mana kampus ini hanya diperuntukkan bagi putra saja. Sebaliknya di Riyadh, terdapat kampus negeri juga yang menerima mahasiswi, yaitu bernama Princess Nourah bin Abdulrahman University. Kampus ini adalah khusus bagi akhwat ya. Kemudian terkait dengan syarat mahram, apakah seluruh kampus di Arab Saudi ini menerapkan syarat mahram? Jawabannya iya. Tapi ada satu kampus yang mana dia tidak mensyaratkan syarat adanya mahram, yaitu kampus Kaus Titual, yang merupakan kampus swasta khusus pasca sarjana S2 atau S3 pada bidang sains dan teknologi. Kemudian terkait dengan universitasnya sendiri, ada banyak sekali universitas di Arab Saudi yang dapat dipilih untuk diajukan beasiswa pada portal pendaftaran ini. Ada banyak ya, sekitar ada 25 kampus yang bisa kita ajukan pendaftaran beasiswa. Yang pertama adalah kampus Imam Muhammad bin Saud Islamic University yang berada di Riyadh. Di kampus ini juga ada ketersediaan program persiapan bahasa Arab.
Kemudian yang kedua adalah Islamic University of Medina, UIM, khusus putra, yang terletak di kawasan Madinah Al-Munawwarah. Dan kampus ini juga menyediakan program persiapan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ada kampus Ummul Qura University, yang terletak di kawasan kota Makkah Al-Mukarramah. Dan di kampus tersebut juga terdapat program persiapan bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah kampus Qasim University, yang mana di sini ada di kota Buraidah, Provinsi Qasim. Juga di sana terdapat persiapan bahasa Arab. Kemudian juga yang tak kalah menarik dan tak kalah bagus kampusnya adalah King Abdul Aziz University yang terletak di kota Jeddah. Di sana juga ada persiapan program bahasa Arab. Kemudian selanjutnya adalah King Saud University yang terletak di Riyadh, yang mana dulu aku kuliah di sana. Di sana juga ada program persiapan bahasa Arab. Kemudian setelah itu juga ada kampus Taibah University terletak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan di kampus tersebut tidak ada program persiapan bahasa Arab. Dan kemudian ada kampus Princess Nourah bin Abdurrahman University, yang mana ini adalah kampus khusus putri yang ada di Riyadh. Kampus tersebut juga menyediakan program persiapan bahasa Arab. Kemudian juga ada Taif University yang terletak di Taif, kemudian King Khalid University yang ada di Provinsi Asir, dan banyak kampus-kampus yang lain di Arab Saudi. Kemudian, apa saja berkas-berkas yang dibutuhkan untuk diunggah pada situs web pendaftaran ini? Yang pertama adalah dokumen wajib. Dokumen wajib ini termasuk meliputi akta lahir asli, kemudian akta lahir dalam bahasa Arab atau terjemahan. Kemudian yang ketiga adalah SKCK dalam bahasa Arab atau terjemahan, diterbitkan kurang dari 6 bulan. Kemudian juga ada kartu identitas atau keterangan profil ayah, misalkan KTP, surat keterangan, atau akta kematian. Kemudian yang kelima adalah transkrip nilai ijazah dalam bahasa Arab atau terjemahan. Kemudian ada ijazah SMA atau sederajat asli, ijazah SMA atau sederajat dalam bahasa Arab. Kemudian surat keterangan sehat dalam bahasa Arab atau terjemahan diterbitkan kurang dari 6 bulan. Kemudian kartu identitas atau keterangan profil ibu, misalkan KTP, surat keterangan, atau akta kematian. Kemudian yang selanjutnya adalah paspor, masa aktif lebih dari 6 bulan. Kemudian pas foto 4x6 berwarna, latar belakang merah bebas, usahakan putih. Khusus pas foto agar berformat JPG atau PNG. Kemudian transkrip nilai ijazah asli, dan yang terakhir adalah SKCK asli yang diterbitkan kurang dari 6 bulan. Kemudian juga ada dokumen pendukung meliputi yang pertama surat keterangan kelayakan baik SKKB asli, kemudian surat keterangan kelayakan baik SKKB dalam bahasa Arab atau terjemahan, KTP asli pendaftar, dokumen atau sertifikat tambahan seperti skor TOEFL atau TOEFL, ijazah sanad hafalan, dan seterusnya. Kemudian 2 surat rekomendasi tokoh atau lembaga dalam bahasa Arab atau terjemahan, dan surat rekomendasi tokoh atau lembaga asli. Kemudian dokumen tambahan wajib bagi pendaftar putri. Ini yang harus dipersiapkan bagi pelamar putri. Yang pertama adalah iqamah, kartu tanda mukim di Arab Saudi dari mahram atau suami. Kemudian yang kedua adalah bukti hubungan dengan mahram atau suami, bisa ditunjukkan dengan buku nikah atau kakak atau surat keterangan dari pemerintah disertai paspornya. Kemudian yang ketiga adalah bukti hubungan dengan mahram atau suami dalam bahasa Arab atau terjemahan beserta dengan paspornya. Baik, itulah hal-hal atau informasi-informasi terkait pendaftaran sebelum kita mengisi data yang ada di portal website terintegrasi. Oke, mungkin itu saja di part ini. Di part selanjutnya aku akan membahas tentang bagaimana cara mengisi data di portal terintegrasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa internasional atau mahasiswa luar negeri. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.